Di balik pegunungan Meksiko, bersembunyi sosok paling dicari di dunia, El Mencho. Pemimpin yang membangun CJNG bukan hanya sebagai kartel, tapi sebagai negara dalam bayangan, dengan tentara, ekonomi, dan hukum mereka sendiri. Bagi Meksiko, CJNG adalah organisasi kriminal paling berbahaya. Bagi Amerika Serikat, mereka adalah ancaman narkotika nomor 1, bahkan setara dengan kelompok teroris asing. Meski pemimpin mereka diburu, meski aparat mencoba menghancurkannya, mesin ini terus berjalan. Kekerasan, uang, propaganda, dan korupsi menjadikannya tak terkalahkan dan tak terhentikan. Pertanyaannya, sampai kapan dunia akan membiarkan monster ini tumbuh? CJNG tidak lahir dari kekosongan. Mereka muncul dari kehancuran kartel Milenio, sebuah organisasi narkoba yang dulu menguasai perdagangan metamfetamin di wilayah barat Meksiko. Kartel Milenio pada awal 2000-an cukup disegani, tetapi ketika para pemimpinnya tewas terbunuh dan sebagian lainnya ditangkap aparat, tubuh organisasi itu pecah berkeping-keping. Dari puing-puing itu lahirlah dua kubu besar. Pertama, La Resistencia, yang mengklaim warisan kartel Milenio. Kedua, sebuah kelompok kecil yang lebih militan, yang kemudian dikenal sebagai Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Pada awal perjalanannya, CJNG tidak langsung menyebut diri mereka sebagai kartel besar. Mereka menamai diri Los Matazetas, pembunuh Zetas. Nama ini bukan sekedar julukan, melainkan deklarasi perang terbuka terhadap Los Zetas, kartel paling brutal dan menakutkan pada masa itu. Los Zetas terkenal karena kekejamannya, pemenggalan, pembantaian massal, dan aksi teror terhadap masyarakat sipil. CJNG melihat peluang. Dengan memposisikan diri sebagai musuh utama Zetas, mereka bisa memperoleh legitimasi di mata publik, sekaligus memperkuat citra sebagai penyelamat Jalisco dari ancaman luar. Bahkan dalam beberapa rekaman video, mereka berusaha memoles image sebagai pahlawan rakyat yang membersihkan wilayah dari kekejaman Zetas. Tapi semua itu tidak mengubah fakta. Kekerasan demi kekerasan adalah pondasi mereka. Dalam setiap pertempuran, CJNG menunjukkan kedisiplinan dan koordinasi militer yang jarang dimiliki kartel lain. Mereka bukan hanya sekumpulan bandit jalanan. Mereka tampil dengan taktik, senjata berat, dan struktur organisasi yang lebih mirip unit paramiliter. Pertarungan melawan Los Zetas menjadi batu loncatan. Dari situ, CJNG membuktikan diri sebagai kekuatan baru yang tidak hanya sanggup bertahan, tapi juga menyerang dan menaklukkan. Perlahan, mereka mulai merebut wilayah strategis, menguasai rute penyelundupan, dan membangun reputasi sebagai kelompok tak kenal kompromi. Dari reruntuhan kartel Milenio, lahirlah sebuah mesin perang modern yang haus darah dan kekuasaan. CJNG tumbuh bukan sebagai kartel, melainkan sebagai kekuatan kriminal terorganisir yang akan menantang negara Meksiko, menguasai pasar narkoba internasional, dan menebar teror hingga jauh melampaui Jalisco. Di balik bangkitnya CJNG, ada satu figur yang menjadi jantung sekaligus otaknya, Nemesio Osigüera Cervantes, atau yang lebih dikenal dengan nama El Mencho. El Mencho lahir di Michoacán, tumbuh dalam keluarga miskin petani, dan pada awal hidupnya pernah mencoba jalur hukum dengan menjadi polisi. Namun jalannya berbelok. Gaji kecil, lingkungan korup, dan godaan uang besar dari perdagangan narkoba menariknya masuk ke dunia gelap. Dari situlah ia perlahan berubah, dari aparat hukum menjadi sosok kriminal yang kelak menyaingi legenda kartel-kartel lama. Berbeda dari banyak gembong narkoba yang mengandalkan karisma atau kekejaman semata, El Mencho dikenal sebagai seorang strategis dingin dan penuh perhitungan. Ia memahami bahwa untuk bertahan dalam perang kartel, sekedar menjadi bandar tidak cukup. Dibutuhkan organisasi dengan disiplin, hierarki, dan kekuatan yang bisa menyaingi negara. Maka ketika memimpin CJNG, El Mencho membangunnya layaknya sebuah mesin perang modern. Struktur yang rapi, menyerupai organisasi militer.
Disiplin internal, di mana pengkhianatan dibalas dengan hukuman brutal. Propaganda, yang menampilkan CJNG sebagai pelindung rakyat Jalisco sekaligus penantang kartel lain. Taktik perang modern, mulai dari penggunaan senjata berat, kendaraan lapis baja rakitan, hingga drone bersenjata. Di bawah komandonya, CJNG tidak hanya berbisnis narkoba, mereka mendominasi melalui kombinasi teror dan kecerdikan, menguasai rute perdagangan, menyuap aparat, dan menghancurkan lawan dengan kekuatan militer yang sulit ditandingi. El Mencho juga menjaga auranya sebagai sosok misterius. Jarang tampil di depan publik, tidak flamboyan seperti para pendahulu. Ia lebih memilih berada di balik bayangan, membiarkan reputasi kartelnya berbicara melalui tindakan. Hal inilah yang membuatnya semakin sulit ditangkap, sekaligus menambah citra sebagai hantu yang membayangi Meksiko. Dengan strategi dan kepemimpinannya, CJNG bertransformasi dari pecahan kecil yang lahir dari kehancuran menjadi sebuah kekaisaran kriminal. Dan di pusatnya, El Mencho berdiri bukan hanya sebagai bos narkoba, tetapi sebagai arsitek dari mesin teror paling berbahaya di abad ini. CJNG bukan sekadar kartel. CJNG adalah mesin perang modern yang meramu kekuatan senjata, struktur militer, propaganda, dan teror sistematis untuk merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan mereka. Mereka beroperasi dengan disiplin layaknya unit tempur resmi. Kendaraan lapis baja rakitan, dikenal sebagai narco tanks, menjadi simbol kemampuan teknis dan daya improvisasi mereka. Senapan serbu otomatis, peluncur granat, hingga rudal portabel memberi daya hancur setara pasukan reguler. Teknologi pun menjadi bagian dari taktik. Drone bersenjata peledak dipakai untuk melumpuhkan target dari udara tanpa resiko kehilangan prajurit. Di puncak pasukan ada satuan elit yang berisi mantan tentara, polisi, dan tentara bayaran terlatih. Mereka menguasai strategi penyergapan, pertahanan konvoi, pertempuran jarak dekat, dan operasi gabungan. CJNG bukan bergerak dengan kekacauan, tetapi dengan organisasi dan strategi militer yang rapi. Kekuatan ini hanya mungkin karena sistem logistik yang terencana, gudang senjata tersembunyi, rute suplai lintas negara, titik pelarian, dan jaringan mata-mata lokal memastikan setiap operasi berjalan dengan perhitungan matang. Merata memilih medan perang, menguasai rute utama, dan menutup akses lawan. Kecepatan gerak dan kemampuan untuk menghilang membuat aparat keamanan kesulitan menghadapi mereka. Namun, senjata hanyalah satu sisi dari ancaman. CJNG mengerti bahwa perang tidak hanya dimenangkan dengan peluru, tetapi juga dengan narasi. Propaganda menjadi alat kendali. Video konvoi panjang dengan puluhan kendaraan lapis baja, prajurit bersenjata lengkap, dan yel-yel memuja El Mencho dirancang untuk menanamkan rasa takut. Pesan yang ingin mereka sampaikan jelas, kami tidak terkalahkan. Video itu bukan sekadar pamer kekuatan, melainkan senjata psikologis yang menargetkan musuh, aparat, dan warga sipil sekaligus. Musuh dibuat ragu, aparat dibuat gentar atau tergoda suap, sementara masyarakat dipaksa tunduk tanpa perlawanan. Lapis berikutnya adalah kekejaman. CJNG tidak segan menjadikan horor sebagai instrumen strategi. Mayat digantung di jembatan, kepala dipajang di ruang publik, bahkan desa-desa dibantai sebagai peringatan. Ada laporan pelatihan brutal, termasuk praktik kanibalisme, untuk menanamkan mental tak kenal ampun pada anggota baru. Kekerasan ini bukan kebetulan atau emosi semata. Ini adalah teror yang dirancang. Setiap adegan sadis adalah pesan visual bahwa melawan sama saja dengan mati mengenaskan. Strategi ini efektif. Banyak komunitas memilih menyerah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Dampaknya terasa luas. Wilayah-wilayah yang jatuh ke tangan CJNG mengalami keruntuhan tatanan sosial. Aparat lokal terbelah, sebagian ditekan, sebagian dipaksa, sebagian lagi memilih korup. Ekonomi lokal tercekik oleh pajak kartel, usaha kecil gulung tikar, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Infrastruktur publik runtuh, layanan dasar berhenti, dan negara kehilangan legitimasi. Dalam ruang kosong itu,
aturan CJNG menggantikan hukum resmi. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil strategi terukur. CJNG membangun kombinasi mematikan, kekuatan tempur, disiplin internal, logistik yang kuat, propaganda yang efektif, dan teror sistematis. Mereka bukan organisasi yang sekadar mengejar keuntungan, melainkan mesin penguasaan wilayah yang memadukan militerisasi dan kekerasan untuk tujuan politik dan ekonomi. Untuk menghadapi ancaman ini, penindakan militer saja tidak cukup. Selama aparat masih korup, jalur uang haram tetap mengalir, dan komunitas tidak terlindungi, CJNG akan selalu menemukan ruang untuk tumbuh kembali. Hanya dengan penegakan hukum yang bersih, pemutusan jalur ekonomi gelap, dan program perlindungan dan pemulihan sosial, negara bisa merebut kembali ruang yang telah direbut oleh teror. CJNG telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar bayangan gelap di dunia kriminal. Mereka adalah kekuatan yang mampu menantang negara, merusak struktur masyarakat, dan menanamkan ketakutan hingga ke akar. Selama mesin perang ini masih berputar, pertanyaannya bukan hanya bagaimana Meksiko bisa bertahan, tetapi siapa yang berani menghentikan mereka. CJNG bukan lagi sekadar kartel lokal. Mereka adalah sindikat kriminal transnasional dengan operasi yang menyaingi perusahaan multinasional. Dalam waktu singkat, mereka menancapkan pengaruh di 3 benua, dari hutan Meksiko hingga pasar Amerika, Asia, dan Eropa. Di Amerika Serikat, pasar narkotika terbesar di dunia, CJNG menguasai distribusi fentanil, metamfetamin, dan kokain melalui jaringan sel lokal, kurir terlatih, dan sistem komunikasi terenkripsi. Triliunan dosis narkotika diperkirakan memasuki pasar AS setiap tahun, menghasilkan keuntungan yang kembali membiayai perang mereka di Meksiko. Di Asia, CJNG membangun hubungan strategis dengan pemasok prekursor kimia dari Tiongkok dan India. Jalur laut melalui pelabuhan Colima dan Manzanillo menjadi pintu masuk utama bahan baku yang memungkinkan produksi narkotika skala industri. Tanpa pasokan ini, mesin narkotika mereka tidak akan berfungsi. Di Eropa, mereka menyusup melalui Spanyol dan Belanda, menggunakan pelabuhan besar seperti Rotterdam untuk menyelundupkan kokain dari Amerika Selatan. Pasar Eropa menawarkan keuntungan tinggi, dan CJNG memanfaatkannya dengan jaringan distribusi rahasia, sering bekerja sama atau bertarung dengan mafia lokal. Ekspansi global ini berlapis dan terintegrasi. Produksi di Meksiko, pasokan kimia dari Asia, distribusi ke AS dan Eropa, dan pencucian uang melalui perusahaan cangkang, properti, restoran, truk logistik, dan bahkan aset kripto. Setiap dolar kotor yang dihasilkan menguatkan struktur organisasi, membiayai persenjataan, propaganda, dan operasi militer mereka. Di balik layar, CJNG membangun mesin keuangan yang sistematis. Uang tunai hasil penjualan narkotika dikumpulkan, dipindahkan melalui kurir atau mekanisme informal, dan diarahkan ke jaringan yang menyamarkan asal-usulnya. Mereka menggunakan perusahaan boneka dan bisnis padat tunai untuk menyamarkan arus dana, termasuk restoran, pompa bensin, konstruksi, dan perdagangan barang. Perdagangan lintas negara dimanfaatkan sebagai kedok, melalui invoice fiktif atau manipulasi harga ekspor-impor, sehingga uang kotor tampak sebagai pemasukan sah. Properti, kendaraan mewah, dan perusahaan real estate menjadi sarana menanam modal sekaligus menutup jejak keuangan. Dengan bantuan fasilitator profesional, pengacara, akuntan, agen real estate, struktur kepemilikan dibuat rumit untuk menghindari audit dan penyitaan. Korupsi aparat lokal dan pejabat publik melindungi jalur keuangan ini, membuka ruang bagi CJNG untuk terus beroperasi tanpa hambatan. Skala dan kompleksitas sistem keuangan ini berdampak luas. Pasar properti distorsi harga, usaha kecil kalah bersaing, pendapatan pajak hilang, dan institusi negara melemah. Menghadapi jaringan ini menuntut koordinasi internasional, audit independen, pengawasan pelabuhan, pemutusan jalur prekursor kimia, serta perlindungan saksi dan komunitas untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada ekonomi gelap.
CJNJ membuktikan bahwa mereka tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga canggih secara finansial. Mesin mereka, dari produksi hingga distribusi, dari propaganda hingga pencucian uang, menjadikan mereka entitas yang sulit dihentikan. Menghancurkan laboratorium atau menangkap pemimpin hanyalah langkah sementara. Tanpa memutus jaringan keuangan, setiap kemenangan hanya bersifat sementara. Karena modal dan organisasi akan selalu pulih, bangkit, dan kembali menguasai wilayah. CYNJ tidak hanya menguasai wilayah, mereka terus berperang di banyak front, mempertahankan kekuasaan dan memperluas pengaruh dengan kekerasan yang tak tertandingi. Di Veracruz, mereka bertempur habis-habisan melawan Los Zetas, kartel yang pernah menjadi rival paling ditakuti. Di Michoacán, La Familia Michoacana dan Los Viagras menghadapi gelombang serangan dan operasi terkoordinasi CYNJ yang tak segan menyingkirkan lawan demi kontrol wilayah strategis. Di Guadalajara, konflik dengan Nueva Plaza menunjukkan ketangguhan dan agresivitas kartel ini. Sementara di Zacatecas, Chiapas, dan Sonora, pertarungan demi pertarungan terus bergulir. Namun lawan terbesar mereka adalah kartel Sinaloa, organisasi kriminal legendaris yang selama puluhan tahun mendominasi Meksiko. Pertarungan CYNJ melawan Sinaloa bukan sekedar perebutan narkotika dan wilayah, tetapi juga pertarungan reputasi. Siapa yang akan menjadi kartel paling kuat dan tak tertandingi di negara ini? Perang ini bukan hanya tentang senjata dan darah. Setiap operasi menimbulkan dampak sosial yang menghancurkan. Ratusan ribu korban tewas, ribuan orang hilang tanpa jejak, dan desa-desa yang lenyap dari peta Meksiko. Jalan-jalan yang dulunya ramai, kini dipenuhi ketakutan. Keluarga terpecah, komunitas runtuh, dan negara terjebak dalam lingkaran kekerasan yang sulit diputus. CYNJ memanfaatkan strategi militer yang terencana, serangan cepat, penyergapan brutal, dan intimidasi publik. Mereka menanamkan ketakutan melalui demonstrasi kekerasan, pesan visual seperti mayat yang dipajang di ruang publik, dan eksekusi yang menghancurkan moral lawan. Dalam perang ini, kepatuhan warga sering diperoleh bukan melalui hukum, tetapi melalui teror. Apa yang membuat konflik ini tak berakhir bukan hanya kekejaman CYNJ, tetapi juga kemampuan mereka memanfaatkan jaringan keuangan dan logistik global. Dana yang mengalir dari narkotika, perdagangan senjata, dan ekonomi gelap memungkinkan mereka membeli persenjataan canggih, membayar pasukan bayaran, dan mendanai operasi besar di seluruh negeri. Setiap kemenangan taktis lawan sering hanya bersifat sementara, karena modal dan struktur organisasi CYNJ selalu pulih, siap melanjutkan peperangan. Setelah mendominasi Meksiko dan membangun jaringan global yang kompleks, pertanyaan besar muncul. Apa masa depan CJNJ? Apakah mereka akan terkalahkan ataukah mesin kriminal ini akan terus tumbuh dan mengancam dunia? CJNJ telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka tidak hanya mengandalkan kekerasan, tetapi juga strategi ekonomi dan intelijen. Dengan jaringan distribusi internasional, jalur pasokan kimia dari Asia, dan pasar narkotika besar di Amerika dan Eropa, CJNJ memiliki fleksibilitas untuk merespon tekanan hukum atau persaingan kartel lain. Setiap serangan terhadap mereka, baik oleh negara maupun kartel rival, seringkali hanya memaksa reorganisasi sementara. Ekspansi global mereka membawa ancaman baru. Distribusi fentanyl dan metamfetamin ke Amerika Serikat menimbulkan krisis kesehatan publik. Di Eropa dan Asia, keberadaan mereka mengubah pasar narkotika, meningkatkan persaingan brutal dengan organisasi lokal,
dan memunculkan jalur pencucian uang internasional yang sulit ditelusuri. Dengan kata lain, CJNG bukan lagi masalah domestik Meksiko. Mereka menjadi ancaman transnasional yang memerlukan koordinasi internasional untuk ditangani. Secara internal, CJNG menghadapi tantangan. Konflik dengan kartel besar lain, potensi pengkhianatan anggota, dan tekanan aparat hukum menuntut disiplin ekstrim. Namun, struktur mereka yang hierarkis, sistem rekrutmen yang ketat, dan propaganda internal yang kuat membuat mereka mampu bertahan bahkan dalam krisis. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu, menyesuaikan strategi militer, dan memperkuat jalur keuangan untuk meminimalkan risiko kehilangan kontrol. Di sisi lain, negara-negara yang berhadapan dengan CJNG menghadapi dilema kompleks. Menumpas laboratorium dan menghancurkan gudang senjata saja tidak cukup. Pemutusan jalur distribusi, pengawasan pelabuhan internasional, pembekuan aset, dan penegakan hukum lintas negara harus berjalan simultan. Tanpa koordinasi global, CJNG akan selalu menemukan celah untuk tumbuh kembali. Masa depan CJNG juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan ekonomi Meksiko. Ketidaksetaraan, kemiskinan, dan kelemahan institusi negara memberi mereka ruang untuk menanam pengaruh. Komunitas yang tergantung pada ekonomi gelap menjadi medan rekrutmen, sementara kekerasan yang sistematis menegakkan kontrol tanpa harus mengandalkan legitimasi hukum. Skenario yang mungkin muncul adalah CJNG tetap menjadi kekuatan transnasional yang adaptif, bergerak cepat antara pasar global dan memanfaatkan kelemahan sistem hukum untuk mempertahankan dominasi. Alternatif lain, dengan tekanan internasional yang konsisten dan reformasi domestik yang kuat, adalah melemahnya pengaruh mereka secara bertahap, tetapi ini memerlukan strategi jangka panjang yang terpadu, bukan intervensi sporadis. Satu hal pasti, CJNG telah mengubah wajah kriminalitas global. Mereka bukan sekedar kartel narkoba, tetapi entitas transnasional yang menggabungkan kekuatan militer, jaringan keuangan, dan strategi psikologis untuk menciptakan dominasi yang berkelanjutan. Menghadapi mereka berarti memahami bukan hanya siapa El Mencho atau laboratorium yang mereka miliki, tetapi juga mesin global yang menopang kekuatan mereka. Meksiko dan dunia berada di persimpangan kritis. Apakah CJNG akan menjadi contoh kartel modern yang hampir tak terkalahkan? Ataukah mereka akan menjadi target koordinasi internasional yang akhirnya bisa dibendung? Masa depan belum pasti, tetapi dampak mereka terhadap masyarakat, ekonomi, dan keamanan global telah tertulis.